Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Novil Dahlan dari kelas TPPL 1C, Prodi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan semester 2. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Mikrobiologi dan Biokimia. Saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu mikrobiologi. Apa itu mikrobiologi? Mikrobiologi adalah sebuah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang mikroorganisme. Objek kajian mikrobiologi adalah semua makhluk hidup yang dapat dilihat dengan mikroskop, khususnya bakteri, alga, fungi, mikroskopik, protozoa, dan archaea. Virus juga sering dimasukkan walaupun sebenarnya tidak sepenuhnya dianggap sebagai makhluk hidup. Mengapa virus bisa dikatakan benda mati dan bisa dikatakan juga benda hidup? Karena virus dianggap benda mati karena ia dapat dikristalkan, sedangkan virus dikatakan makhluk hidup karena virus dapat berkembang biak atau replika dengan sel tubuh inang. Mengapa virus dapat dikristalkan? Virus dapat dikristalkan karena virus merupakan makhluk hidup aseluler atau tidak memiliki sel, sehingga virus tidak dapat melakukan metabolisme maupun proses lainnya selain reproduksi. Sedangkan makhluk hidup tidak dapat dikristalkan karena memiliki sel yang terus melakukan metabolisme dan reproduksi. Ketika makhluk hidup dikristalkan, maka sel itu akan mati dan semua jaringan akan mati dan makhluk hidup pun akan mati. Yang kedua adalah sejarah mikrobiologi. Mikrobiologi dimulai sejak ditemukannya mikroskop dan menjadi bidang yang sangat penting dalam biologi setelah Louis Pasteur dapat menjelaskan proses fermentasi anggur atau wine dalam membuat vaksin rabies. Perkembangan biologi yang sangat pesat pada abad ke-19 terutama dialami pada bidang ini dan memberi landasan bagi terbentuknya bidang lain seperti biokimia. Penerapan mikrobiologi pada masa ini masuk berbagai bidang dan tidak dapat dipisahkan dengan cabang lain karena diperlukan juga dalam bidang farmasi, kedokteran, peternakan, ilmu gizi dan teknik kimia, bahkan astrobiologi dan arkeologi. Era mikrobiologi umum. Mikrobiologi umum menunjukkan pada aspek mikrobiologi non-medis. Dua raksasa yang telah dikenal pada era ini adalah Beijering dan Winograd. Yang pertama, Martinus Beijering dan teknik kultur. Martinus Beijering pada tahun 1851 sampai 1931 adalah profesor berkebangsaan Belanda yang berkontribusi besar terhadap teknik kultur pengayaan. Pada teknik ini, mikroorganisme diisolasi dalam alam dan ditumbuhkan di laboratorium dengan memanipulasi nutrisi dan kondisi inkubasinya. Dengan menggunakan teknik ini, Beijering berhasil mengisolasi kultur murni berbagai mikroorganisme air dan tanah untuk pertama kalinya. Yang kedua, Sergei Winograd dan konsep kemotrofofi. Pekerjaan Sergei Winograd pada tahun 1856 sampai 1953 asal Rusia mirip dengan yang dilakukan Beijering, tetapi memahami bakteri yang terlibat dalam siklus nitrogen dan siklus sulfur. Konsep kemotrofi yang dicetuskan berkaitan dengan adanya hubungan antara oksidasi senyawa anorganik dengan konservasi energi. Dengan menggunakan teknik pengayaan, Winograd berhasil mengisolasi bakteri nitrogen Clostridium pasteur yang bersifat anaerob dan sebagai cikal bakal konsep fiksasi nitrogen. Yang selanjutnya, era mikrobiologi modern. Memasuki abad ke-20, mulai berkembang dua cabang mikrobiologi yang masih saling berhubungan, mikrodasar atau basic, mikrobiologi teraplikasi atau applied. Mikrobiologi dasar mengacu pada penemuan-penemuan baru di bidang ini,
Titik sedang mikrobiologi aplikasi mengacu pada aspek pemecahan masalah atau problema solving. Sejak ditemukannya konsep tentang DNA, maka bidang mikrobiologi memasuki era molekuler. Keberhasilan sequencing DNA berhasil mengungkap hubungan filogenetik atau evolusi di antara berbagai jenis bakteri. Faktor-faktor yang mempengaruhi resistensi mikroorganisme terhadap zat antimikroorganisme yaitu yang pertama unsur-unsur fisik, yang pertama adalah panas, yang kedua adalah penyinaran oleh sinar UV, yang ketiga adalah pendinginan pada suhu standar. Yang kedua, unsur-unsur kimia meliputi alkohol, ion logam berat, deterjen, oksidator. Istilah yang dipakai pada antimikroorganisme yaitu yang A. Bakteriostatik, yaitu kemampuan menghambat perkembangbiakan bakteri temporer. Yang kedua, yang B. Bakterisida, yaitu bahan kimia yang mematikan bakteri secara permanen. Yang C. Desinfektan, yaitu bahan-bahan kimia yang digunakan untuk mematikan mikroorganisme patogen yang ada pada benda mati. Yang D. Steril, yaitu bebas dari kehidupan mikroorganisme patogen. Yang E. Septik, yaitu adanya bakteri patogen di dalam jaringan hidup yang dalam suatu infeksi. Mekanisme kerja dari zat antimikroorganisme yaitu yang pertama kerusakan DNA, yang kedua denaturasi protein, yang ketiga gangguan pada gugus sulfidril, yang keempat antagonisme kimiawi, yang kelima kerusakan pada dinding bakteri. Yang selanjutnya adalah virus. Apa itu virus? Virus adalah organisme mikroskopis super kecil yang tersebar di berbagai penjuru dunia dan cenderung bersifat parasit. Hampir semua ekosistem di dunia mengandung virus dan dianggap sebagai organisme yang paling banyak di planet bumi ini. Virus dapat menginfeksi makhluk hidup mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Infeksi virus tersebut banyak menimbulkan akibat yang fatal bagi makhluk hidup yang diinfeksinya. Virus juga tidak bisa bereplikasi atau membelah diri tanpa menumpang organisme lain. Oleh alasan ini, virus diklasifikasikan sebagai organisme yang bersifat parasit atau merugikan. Contohnya adalah virus komokot atau infeksi saluran pernafasan, atau disebut juga dengan biasa penyakit disebabkan oleh virus dan jamur dan sering dialami oleh anak-anak hingga dewasa. Orang dewasa biasanya mengalami 2 hingga 4 kali kejadian komokot per tahun. Anak-anak bisa mengalami 10 kali per tahun. Komokot disebabkan oleh infeksi seperti coronavirus dan rhinovirus. Virus lain yang dapat berperan pada infeksi saluran pernafasan adalah adenovirus, oxacioviruses, atau dikenal dengan virus influenza. Meskipun banyak jenis virus baru terus diidentifikasi. Gejala dari infeksi ini umumnya terlihat pada sekitar 1-3 hari setelah paparan dari batuk yang mengandung virus. Tanda gejala dari komokot meliputi yang A. Hidung tersumbat, B. Sakit tenggorokan, C. Batuk, D. Sakit kepala yang ringan, E. Bersin-bersin, F. Mata berair, D. Sedikit demam atau tidak demam. Yang terakhir merasa sedikit lelah. Virus apa yang sedang terkenal tahun ini yaitu virus nCoV atau yang disebut COVID-19. Apa itu COVID-19? Adalah virus jenis baru dari kelompok virus corona yang biasanya dikenal dapat menyebabkan penyakit pernafasan pada manusia. Contoh virus kelompok lain yang pernah menginfeksi manusia dan menyebabkan kematian yaitu MERS dan SARS. Sedangkan jenis virus corona lain yang hanya menyebabkan komokot biasa. Kenapa namanya corona? Karena bentuknya yang mirip kornea matahari,
Corona dari bahasa Yunani yang artinya mahkota. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain. Pada umumnya, yang pertama, percikan air liur pengidap, batuk atau bersin, menyentuh tangan atau wajah yang terinfeksi. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap corona. Yang terakhir, tinja atau feses, tapi itu jarang terjadi. Ini adalah gambar dari coronavirus. Selanjutnya adalah gejala infeksi coronavirus. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul tergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa virus infeksi yang terjadi. Berikut ini beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan. Yang pertama, hidung ingusan, yang kedua sakit kepala, yang ketiga batuk, yang keempat sakit tenggorokan, yang kelima demam, yang keenam merasa tidak enak badan. Cara mencegah terkena virus corona. Yang pertama, mencuci tangan secara rutin dengan gel pembersih berbasis alkohol atau sabun dan bilas dengan air. Yang kedua, menutup hidung dan mulut dengan tisu atau batuk dan bersin pada siku bagian dalam. Yang ketiga, hindari interaksi fisik 1 meter atau 2 kaki dengan siapapun yang memiliki gejala batuk pilek atau flu. Yang keempat, jangan keluar rumah jika tidak penting. Perbedaan antara virus dan bakteri. Virus memiliki 2-40 nanometer, tidak bisa berkembang biak sendiri, artinya virus tidak dapat memperbanyak diri tanpa sel inang. Sedangkan bakteri memiliki ukuran 200-1000 nanometer, bisa berkembang biak sendiri tanpa membutuhkan sel inang atau sel tumbuh. Yang selanjutnya yaitu dasar-dasar mikrobiologi. Yang selanjutnya adalah dasar-dasar mikrobiologi. Yang pertama, ruang lingkup mikrobiologi. A. Taksonomi. Taksonomi merupakan ilmu dari cabang ilmu biologi yang menelaah penanaman, pengelompokan, dan juga perincian dari makhluk hidup berdasarkan dengan persamaan dan juga perbedaan sifatnya. B. Habitat. Habitat adalah suatu tempat di mana makhluk hidup atau organisme tinggal. Yang C. Problema dasar. Yang D. Problema terapan. Yang kedua, kedudukan mikroba dalam dunia kehidupan. Yang pertama, prokaryotik adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Ada sekitar 6 unsur penyusun sel prokaryotik. Yang pertama, membran plasma. Membran plasma adalah membran biologis yang memisahkan bagian dalam sel dengan lingkungan luar. Membran plasma tersusun oleh fosfolipid atau fosfolipid dan protein. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian berbentuk cairan yang ada di dalam membran plasma. Bagian ini tersusun oleh air, protein, lipid, mineral, serta enzim dan merupakan bagian sel. Yang ketiga, ribosom. Ribosom adalah bagian yang sangat kecil yang berfungsi untuk sintesis protein. Ribosom juga berfungsi untuk menerjemah pesan yang dikirim dari DNA. Yang keempat, materi genetik. Materi genetik pada sel prokaryotik terbagi menjadi 2 unit besar, yaitu DNA dan RNA. Yang kelima, dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel yang memiliki fungsi memberi bentuk pada suatu sel. Komponen struktur dinding sel pada prokaryotik sebagian besar adalah peptidoglikan yang merupakan molekul kompleks. Yang keenam adalah flagela. Flagela adalah tonjolan panjang seperti cambuk yang membantu dalam gerak seluler, tetapi juga sering memiliki fungsi sebagai organel sensorik yang sensitif terhadap bahan kimia dan suhu di luar sel. Ini adalah gambar sel prokaryotik. Yang kedua adalah eukaryotik, yaitu makhluk hidup yang memiliki membran inti sel. Struktur dan karakteristik sel eukaryotik. Yang pertama, membran sel.
Membran sel adalah lapisan pembatas bagian dalam sel dengan lingkungan luarnya. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian pengisi ruang antara inti dan membran plasma, terdiri dari sitosol, sitoskeleton, organel-organel sel, substansi simpanan. Yang ketiga, nukleus adalah otak dari sel, sebab disinilah tempat pengendalian segala jalan yang berpusat pada endoplasma atau sitoplasma bagian dalam. Fungsi dari retikum endoplasma adalah untuk sintesis substansi kimia, protein, lipid, fosfolipid, dan steroid. Yang kelima, ribosom. Ribosom merupakan bagian terkecil dari sel yang bertugas dalam melakukan protein sintesis. Ribosom terletak bebas di dalam sitoplasma dan juga menempel pada bagian sisi luar retikum endoplasma kasar. Penyusun utama ribosom protein dan RNA. Kompleks Golgi. Kompleks Golgi yang juga disebut badan Golgi adalah salah satu komponen sel yang berukuran besar dan terletak di dekat retikum endoplasma. Yang ketujuh adalah lisosom. Lisosom adalah organel yang berbentuk bulat berdiameter antara 0,1 sampai 1,2 mikrometer yang di dalamnya tersimpan enzim-enzim hidrolitik seperti protease, lipase, nuklease, fosfase, dan enzim pencernaan lainnya. Yang ke-8, badan mikro. Badan mikro memiliki struktur yang hampir sama dengan lisosom, berbentuk bulat dan dilapisi sebuah membran. Bedanya ada pada enzim pengisinya. Yang ke-9 adalah mitokondria. Mitokondria adalah pembangkit energi dari sel eukariotik. Yang ke-10 adalah kloroplas, adalah pestisida yang mengandung banyak klorofil yang berperan dalam fotosintesis. Klorofil atau zat hijau berperan dalam menangkap cahaya matahari yang diubah menjadi energi kimia. Yang ke-11 adalah sentriol. Sentriol hanya dijumpai pada sel hewan, merupakan organel berbentuk silindris yang terletak dekat dengan permukaan luar nukleus. Sentriol berperan dalam orientasi arah pada proses pembelahan sel. Ini adalah gambar sel eukariotik. Yang C adalah Archaea, adalah kerajaan mikroorganisme bersel satu. Pengelompokan dunia kehidupan berdasarkan sel dan evolusi. Yang pertama Archaea. Dunia Archaea 2 biom, bakterial 2 bakterial, 2 biom, eukari semaju 4 dunia. Yang pertama, yang A fungsi 4 biom, yang B protista, protozoa, algagea, slimemerge, watermerge. Yang C plantae, tumbuhan. Yang D animalia atau hewan. Yang selanjutnya adalah sel mikroba tanpa organel, bakteria dan archaea atau prokariotik. Struktur dan fungsi sel tadi sudah dijelaskan di awal. Yang selanjutnya adalah protista. Protista adalah mikroorganisme eukariotik yang bukan hewan, tumbuhan, atau fungi. Yang pertama, protista rendah atau prokariotik, bakteri Rickettsia dan Camellidia. Yang kedua, protista tinggi atau eukariotik, alga, protozoa, jamur, dan jamur berlendir. Yang ketiga adalah klasifikasi mikroba. Yang pertama, bakteri. Bakteri berkembang biak dengan pembelahan biner. Dalam proses ini, bakteri yang merupakan sel tunggal akan membelah menjadi 2 sel anak yang identik. Pembelahan biner dimulai ketika DNA bakteri membelah menjadi replika. Sel bakteri kemudian memanjang membelah menjadi 2 sel anak masing-masing dengan DNA identik dengan sel induk. Bentuk dan susunan bakteri yaitu yang A, kokus bulat bergerombol seperti buah anggur atau Staphylococcus. Contohnya spesiesnya adalah bakteri Staphylococcus.
Yang B, yang selanjutnya adalah berderet seperti rantai atau Streptococcus. Yang selanjutnya dua-dua seperti biji kopi. Contoh spesiesnya adalah Neisseria. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, dua-dua seperti lancet. Contoh spesiesnya adalah Diplococcus pneumoniae. Yang B, basis atau batang, soliter, yaitu menimbulkan tipes. Berderet, bakterinya adalah Bacillus anthracis, penyakit antraks. Yang selanjutnya basil tahan asam atau bakterinya Mycobacterium tuberculosis atau TBC. Yang selanjutnya bakteri adalah Mycobacterium leprae atau menimbulkan leprae. Yang C, batang bengkok, Vibrio chloreae, menimbulkan chlorea. Campylobacter atau menimbulkan keracunan makanan. Yang D, Spioratae, sangat kecil, lentur, dan berbentuk spiral. Yang B, alga atau mikroalgae, merupakan prosedur primer dalam suatu ekosistem akuatik, danau, kolam, rawa, waduk, sungai, dan tambak. Ada yang bersifat uniseluler, fligman, kolonia, dan berkembang biak secara aseksual. Ada yang bersifat platonik, betik, maupun perifiton. Fungsinya yaitu sebagai pakan ikan alami, untuk membuat spirulina, terus bakteri Sclerothema clothetae, Chaeteurus coccideus. Yang selanjutnya Euchristasias, jenis mikroalgae yang merugikan biota air. Yang pertama, Myclotis triodenius glopamerae. Yang kedua, Gymnodium gonoid borticoccus. Yang selanjutnya adalah jamur. Jamur merupakan dekomposer bahan organik dalam suatu ekosistem akuatik. Berfungsi sebagai pengurai utama dari bahan yang mengandung selulosa dan lignin, jaringan tanaman, dan kitin, jaringan tulang insekta. Kelompok organisme yang berfilamen non-fotosintetik, bersifat sporotitik dan parasitik, memiliki habitat yang luas yaitu tanah, air, dan laut. Bereproduksi dengan spora, tunas, pembelahan sel, atau fragmentasi talus. Dapat menyebabkan penyakit pada ikan, terutama pada kondisi kualitas buruk dan terdapat luka pada tubuh ikan. Yang selanjutnya adalah protozoa. Fungsinya sebagai bioindikator dari pengendalian pencemaran air, bioremediasi. Bodo sp, Stephon sp, Colipidium sp, dan lain-lain. Yang kedua sebagai parasit ikan Trichodina spp. Yang selanjutnya adalah virus, merupakan agen infeksi non-seluler dalam suatu ekosistem akuatik yang hanya dapat melakukan multi aplikasi di dalam sel inang. Berukuran sangat kecil dan bervariasi 18-200 nanometer. Bersifat parasit. Untuk bertahan lingkungannya, virus harus mampu berpindah dari sel inang yang satu ke sel inang yang lain. Satu partikel virus disebut sebagai virion, mengandung suatu materi asam nukleat atau DNA atau RNA yang diselubungi oleh bungkusan protein. Dapat berbagi jenis penyakit ikan, terutama pada kondisi kualitas yang buruk. Yang selanjutnya adalah metode dalam mikrobiologi. Yang pertama adalah sterilisasi. Sterilisasi yaitu suatu proses untuk mematikan suatu organisme yang terdapat dalam suatu benda. Yang A, sterilisasi secara fisik. Pemanasan basa dengan metode suatu proses untuk mematikan semua organisme yang dapat dalam suatu benda. Oktolataf, didalyisasi, pasteurisasi. Yang selanjutnya pemanasan kering, oven dan pembakaran, penyinaran dengan gelombang pendek. Yang B, sterilisasi secara kimiawi, antiseptik, contohnya menggunakan alkohol. Yang C, sterilisasi secara mekanik atau penyaringan. Yang kedua, mikroskopik,
Yang A, mikroskopik cahaya pembesar 1000 sampai 2000 kali. Yang contohnya adalah mikroskopik medan terang, mikroskopik fase kontras, mikroskopik medan gelap, dan mikroskopik fluoresensi. Yang B, mikroskop elektron pembesar 200.000 sampai 1 juta kali. Yang selanjutnya adalah pewarnaan struktur sel. Yang pertama, pembentukan spora. Spora adalah bakteri endospora, tidak dapat diwarnai dengan pewarnaan biasa. Diperlukan teknik pewarnaan khusus. Pewarnaan Klein adalah pewarnaan spora yang paling sering digunakan. Endospora sulit diwarnai dengan metode Gram. Untuk pewarnaan endospora perlu dilakukan pemanasan supaya cat hijau dapat masuk ke dalam spora, seperti halnya pada pewarnaan basic tanah asam di mana cat karbon fucin harus dipanaskan untuk bisa menembus lapisan lilin asam mycolik dari Mycobacterium. Proses pembentukan spora. Yang pertama, beberapa bakteri membentuk spora karena adanya tekanan tidak menguntungkan. Yang B, bakteri membentuk spora yaitu Clostridium tetani, Bacillus anthracis. Yang C, sel terbungkus oleh kapsul tebal produk dan metabolisme melambat. Yang D, spora sangat resisten terhadap panas dan dapat hidup dalam jangka panjang. Yang kedua, kapsula. Pewarnaan basis kapsula dengan adanya kapsula atau lapisan luar, yaitu yang pertama, pewarnaan gram negatif. Bakteri gram negatif memiliki komposisi dinding sel yang sebagian besar tersusun dari lapisan lipid, sehingga pada saat pewarnaan kurang dapat mempertahankan zat warna utama, terutama pada saat dicuci dengan alkohol. Contohnya adalah bakteri Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus, Clostridium, Coryneterium, Branhamella. Yang selanjutnya adalah pewarnaan gram positif. Bakteri gram positif mampu mempertahankan zat warna utama dalam pewarnaan gram, yaitu gentian violet ungu Crystaloidium, sehingga dapat berwarna ungu saat pengamatan karena dinding sel kelompok bakteri ini tersusun oleh sebagian besar peptidolikik yang mampu mengikat zat warna, tidak rusak atau dicuci dengan alkohol. Contohnya adalah bakteri Escherichia coli, Salmonella, Vibrio, Klebsiella, Proteus, Xylella, Haepielus. Proses pewarnaan gram. Yang pertama, usapkan selapis tipis spesimen ke permukaan kaca objek yang dibersihkan dari kotoran dan lemak. Sediakan ini disebut smear. Smear dilewatkan di atas spiritus 3-4 kali untuk memfiksasikan atau mematikan mikroorganisme. Yang ketiga, smear digenangi dengan gram A atau kristal violet selama 4 menit, kemudian buang cat, lalu bilas dengan air mengalir. Yang 4, smear digenangi dengan gram B atau Lugol selama 1 menit, kemudian cuci dengan air mengalir. Yang selanjutnya, smear digenangi dengan gram C atau dekoliser atau alkohol asam selama 45 detik, kemudian buang gram C lalu cuci dengan air mengalir. Yang keenam, gram digenangi dengan gram C, smear digenangi dengan gram D atau saftramin selama 4 menit, kemudian gram D dicuci dengan air mengalir. Yang ketujuh, tetesi dengan minyak imersi dan lihat menggunakan mikroskop pembesar 1000 kali. Reaksi pewarnaan gram digunakan sebagai langkah utama dalam mengidentifikasi di laboratorium. Dengan diketahui sifat dinding sel bakteri berdasarkan pewarnaan gram untuk membentuk jenis antibiotik. Yang ketiga, flagela. Pewarnaan flagela dengan memberi spensekloid garam asam tanah yang tidak stabil, sehingga terbentuk presbita tebal pada dinding sel dan flagela. Yang keempat, badang inklus. Perwarnaan berbasis dengan adanya sintesis granula. Media biakan. Yang pertama, media biakan dibagi menjadi 2,
Yang pertama media hidup khususnya virus, yang kedua media mati, yang A media cair, yang B media padat, yang C media setengah padat. Pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme. Yang pertama, pengertian pertumbuhan dan pertumbuhan. Pertumbuhan adalah pertama secara teratur semua komponen dalam hidup. Pertumbuhan pada organisme multiseluler adalah peningkatan jumlah sel dan peningkatan ukuran setiap sel. Pertumbuhan organisme uniseluler adalah peningkatan ukuran setiap sel dan sekaligus peningkatan jumlah sel yang berganti peningkatan jumlah organisme. Dua faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama, tersedianya nutrien. Yang kedua, tersedianya air atau suhu. Yang ketiga, tersedianya oksigen. Yang D adalah zat penghambat. Yang E adalah adanya zat jasarenik yang lain. Yang ketiga adalah kurva pertumbuhan bakteri. Sel bakteri tumbuh pada suatu media lalu diinvokasikan dalam kondisi optimum untuk pertumbuhan. Pertumbuhan mikroba dalam kultur memiliki kurva berbentuk genta. Sumbu X sebagai inkubasi dan sumbu Y sebagai jumlah sel. Sekian dari materi yang saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.